Perkenalkan, nama aku Mozartian Elogia Kristi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Universitas Pajajaran. Kalian tahu gak sih, hoax atau disebutnya berita bohong udah bertebaran dan bikin parasit di mana-mana. Saking parasitnya, berita hoax ini bisa membuat kegaduhan netizen, kaget, ketakutan, dan membuat masyarakat resah. Bahkan, hoax juga bisa merugikan pihak lain loh. Tentu aja dong, kita sebagai pengguna media sosial harus menghindari dari yang namanya hoax. Kalian tahu nggak sih, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia itu sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Itu merupakan data terbaru. Dan WhatsApp emang jadi platform yang paling banyak digunain masyarakat Indonesia. Presentasinya itu sekitar 88,7%. Setelahnya ada Instagram, itu presentasenya sebesar 84,8%. Terus di Facebook itu presentasenya adalah 81,3% dan TikTok sebesar 63,1%. Nah, berdasarkan data presentase tadi, kita lihat bahwa WhatsApp kan paling banyak digunakan. Ternyata emang WhatsApp merupakan platform yang paling mudah untuk nyebarin berita hoax. Mudahnya tinggal kita terima pesan broadcasting hoaxnya, terus diteruskan ke grup-grup atau di-share. Udah gitu aja. Pasti kalau kayak gitu ada orang yang asal baca doang tanpa tahu fakta yang benar, atau ya cuma asal baca doang lah. Itu pasti akan asal share aja ke grup lain atau ke orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan ya guys, karena udah dari 2017 itu pemerintah udah bisa ngelacak asal berita hoax di WhatsApp. Kalau misalnya ketahuan nih ada yang nyebarin berita kebencian atau fitnah dan bentuk hoax, itu Kemenkom akan blokir akun tersebut. Bahkan bisa nyampe ke ranah hukum. Dalam arti nih, oknum yang nyebarin hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih ciri-ciri dari berita hoax. Sebenarnya banyak banget ciri-cirinya. Tapi yang paling menonjol itu ada terdiri dari 3 lah biar kita bisa deteksi. Dari depannya ya. Yang pertama itu adalah dari judulnya tuh biasanya tuh lebih bersifat provokatif, menghiperbolakan atau melebih-lebihkan, ngelebay lah kasarnya. Bahkan juga mungkin ada yang nggak sinkron sama isi kontennya. Lalu yang kedua, kalau misalnya nggak ada judul, itu misalnya di WhatsApp biasanya itu dia di akhir atau di akhir pesan itu biasanya minta untuk di-share atau diviralkan. Bahkan sebenarnya maksa sih kalau buat di-share. Contohnya nih ya, mohon untuk disebarluaskan atau mohon untuk diviralkan. Nah, itu salah satu ya bisa dipertanyakan lagi ya apakah itu hoax atau enggak. Dan yang terakhir adalah sumbernya itu nggak kredibel sama sekali. Nggak tahu jelasnya dari mana dan nggak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Sekarang gimana sih cara ngelaporin berita hoax atau penyebar berita hoax? Yang pasti yang pertama, teman-teman kalau ketemu suatu berita dari manapun, pastiin cek dulu kebenarannya, cek dulu faktanya, cek dengan yang 3 kriteria tadi. Atau kalau misalnya dari 3 itu masih ragu-ragu gitu, nah kalian juga jangan lupa untuk searching atau tetap cari faktanya di internet atau sumber-sumber yang percaya. Jangan malas untuk researching. Kalau misalnya kalian bener-bener yakin kalau itu adalah hoax, jangan disebarin di mana-mana, stop di kalian, cukup kalian lapor ke Kominfo. Bisa dengan cara screenshot atau ke URL linknya, terus kirim data ke aduan konten @mailkominfo.go.id. Sebagai mahasiswa dan penerus bangsa, kita udah seharusnya membangun kesadaran untuk ikut memberantas hoax. Saya Mozartian Elogia Kristi dan saya siap mengikuti Prabu 2022. Stop hoax, menjadi penolong, bukan pembohong.